Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ano di Bro Ano dan masih membahas tentang rangka ESAF-nya Honda yang tentunya menjadi petaka buat Honda dan tentunya menjadi peluang emas buat Suzuki atau Yamaha untuk menyalip Honda, khususnya Yamaha yang selama ini dipepet secara rapat oleh Honda untuk penjualan motornya. Ya kita tahu rangka ESAF sekarang masih kontroversial, tentu itu akan mempengaruhi penjualan motor-motor yang menggunakan rangka ESAF seperti Beat hingga Vario 160. Itu akan menjadi hal yang tentunya akan mengganggu penjualan Honda. Dan di sisi lain, Yamaha menggembar-gemborkan seperti yang kalian lihat tadi di thumbnail, itu menggembar-gemborkan rangkanya yang disebutnya sebagai rangka yang kuat, pokoknya aman pakai Yamaha. Nggak tahu Suzuki gimana, apakah menyindir sambil menjual atau gimana ya, kita nggak tahu. Nah, kali ini saya bakal ngupdate lagi sebelum kita ngelihat peluang apa kompetitor lain untuk bersaing sama Honda. Kita akan bacakan update terbaru lagi mengenai si rangka ESAF. Di mana dimuat di tempo.co, Kementerian Perdagangan, bahkan sekarang Kemendak pun mengatensi isu ini, bahkan terakhir informasinya bahkan KNKT atau Komite Nasional Keselamatan Transportasi juga mengatensi ini sebagai suatu isu yang pastinya harus segera diselesaikan. Nah, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat atau Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga atau Tatib Niaga, Konsumen dan Tertib Niaga maksudnya, bertemu dengan PT Astra Honda Motor atau AHM. Pertemuan ini untuk mengklarifikasi patahnya rangka ESAF atau Exchange Smart Architecture Frame di sepeda motor produksinya. Luar biasa. Semoga hasil pertemuan ini benar-benar menemukan solusi yang terbaik ya untuk motor Honda yang menggunakan rangka ESAF tersebut. Nah, sebelumnya ramai diperbincangkan soal rangka ESAF Honda yang disebut keropos dan mudah patah. Video khusus rangka ESAF keropos dan patah sejumlah motor Honda kemudian viral di media sosial. Pelaksana teknis atau PLT Dirjen PTKN Moga Simatupang mengatakan bahwa pihaknya berwenang untuk melakukan pembinaan dan edukasi kepada pihak perusahaan. Yes, ini harusnya sudah ada jawabannya karena pada saat videonya viral harusnya Honda atau AHM dalam hal ini langsung mengambil tindakan untuk menelusuri atau menyelidiki apa sebenarnya penyebab utama daripada keroposnya rangka ESAF yang mengakibatkan patahnya frame motor tersebut. Karena sekali lagi kalau misalkan kita bahas ya itu rada bahaya ya, kita nggak tahu karena itu kan posisinya agak kesembunyi, jadi mesti membuka beberapa bagian motor yang di bagian luarnya tuh bagian cupnya untuk melihat bagaimana kondisi dalam daripada si rangka motor tersebut. Nah kalau misalkan kita nggak sadar gitu kan, kita ngerasa atau kita yakin aja bahwa rangkanya masih oke, sosok pasti masih bisa kepake dengan sangat amat nyaman, tapi ternyata pas kita pakai di jalanan tiba-tiba patah kayak gitu, itu rada ngeri ya, dan itu harusnya segera dijawab oleh AHM untuk menemukan penyebab utamanya apa, lalu kemudian memberikan solusi terbaik untuk customer-customer pengguna motor yang menggunakan rangka ESAF, atau apalagi buat calon-calon pembeli motor Honda yang menggunakan rangka ESAF. Itu juga sebagai langkah penting untuk meyakinkan customer daripada AHM untuk tetap setia menggunakan produk Honda maksudnya. Nah, lanjut kemudian hal ini untuk memastikan terpenuhinya kewajiban pelaku usaha serta pelindungan dan pemulihan hak konsumen yang dirugikan. Dalam hal ini konsumen yang rangka ESAF-nya rusak. Terakhir kita update bahwa buat customer yang rangka ESAF-nya rusak itu kalau nggak salah itu bisa dibawa langsung ke dealernya Honda dan itu dilakukan penggantian, dan untuk rangkanya itu sekitar 1.150.000 sampai 1.300.000 kurang lebih. Nah, dalam pertemuan yang digelar di kantor Kemendak Jakarta Pusat tanggal 25 Agustus yang lalu, ya beberapa hari yang lalu, Moga meminta AHM untuk selalu memprioritaskan hak konsumen sebagai penyelenggara pelindungan konsumen. Dia menyatakan bahwa penyelenggaraan pelindungan konsumen akan terus ditingkatkan sebagai wujud kehadiran pemerintah dalam melindungi konsumennya. Kalau begitu berarti atensi ini atau peringatan ini datang tidak cuma dari YLKI, tapi sekarang juga Kemendak mengatensi ini sebagai suatu hal yang serius dan harus segera ditangani, dan ini memang harusnya menjadi isu yang cukup mendapatkan perhatian ya, karena ini berkaitan dengan
hajat hidup orang banyak, apalagi penggunaan kendaraan motor itu benar-benar dipakai sebagai daily use untuk orang-orang yang ada di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Bahkan ada beberapa di antara motor-motor ini yang saya yakin dipakai untuk jadi ojek online atau ya ojek online lah ya. Pastinya juga akan menimbulkan rasa takut bagi customer ojek online kalau misalkan melihat bahwa ini motor pakai rangka ESAF gitu kan ya. Itu isu-isu yang bisa berkembang pastinya. Konsumen yang rangka ESAF-nya rusak dapat langsung melapor ke AHM melalui bagian kanal yang tersedia. Nah, sementara itu Direktur Produksi AHM David Budiono menyampaikan kepada pihak Honda, menyampaikan sepeda motor Honda yang digunakan rangka ESAF diproduksi di dalam negeri sejak tahun 2019. Yes, memang rangka ini diproduksi dan dipergunakan sejak tahun 2019. Ia mengklaim bahwa rangka ESAF tersebut telah lulus proses pengujian dan dari instansi pembina, bahkan telah diekspor ke beberapa negara. Oke, kalau misalkan memang telah dilakukan uji material sih itu jadinya hukum ya. Telah dilakukan pengujian terhadap kualitas rangka ESAF, yang menjadi pertanyaan kemudian kok bisa keropos ya itu kan. Jadi saya rasa sih pembelaan-pembelaan seperti ini memang oke, di satu sisi mungkin memang telah diuji kualitasnya, tapi sekali lagi pertanyaannya adalah kok masih keropos dan kok bisa patah kayak gitu. Keropos kan ya bisa jadi memang karena perawatan, tapi kan masa iya motor yang setahun 2 tahun dipakai terus tiba-tiba langsung jadi keropos, ya seberapa ekstrim sih? Ya itu jadi pertanyaan juga. AHM kata dia pernah menerima beberapa pengaduan konsumen yang mengalami kendala atas penggunaan sepeda motor Honda rangka ESAF dan telah diselesaikan di bengkel-bengkel resmi. Kalau pernah menerima pengaduan, ya harusnya pengaduan-pengaduan itu menjadi masukan untuk dilakukan perbaikan ya. Mengenai produk Honda yang digunakan konsumen mengalami keropos dan patah, AHM mengakui telah melakukan investigasi bahwa rangka sepeda motor patah akibat sering terkena air laut. Sering terkena air laut. Ya, oke, buat teman-teman yang selama ini menggunakan motor dengan rangka ESAF, lalu kemudian jauh dari laut gitu kan, ada nggak di antara teman-teman yang kira-kira motornya keropos setelah keropos tanpa harus dekat atau terkena air laut ya? Ya, yang mengalami hal tersebut silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, menurutnya sepeda motor tersebut produk lama dan bukan rangka jenis ESAF. Oke ya. Sepeda motor tersebut sudah diperbaiki sendiri oleh konsumen. Lalu menggunakan rangka apa ya? Pun kalau misalkan bukan ESAF, balik lagi harusnya terjawab ya menurut saya, apa penyebab utamanya. Apakah memang benar-benar karena air laut? Kalau memang benar-benar karena air laut, ya harusnya motor-motor yang menggunakan rangka ESAF itu jangan didekatkan ke laut atau jangan sampai tergenang air laut lain. Lagian juga ngapain ya motor kok bisa dipakai di lautan ya? Itu jadi pertanyaan baru lagi. Nah, David mengatakan masalah karat yang menempel pada rangka motor yang dikeluhkan merupakan silikat yang berfungsi melapisi hasil pengelasan sehingga membantu mencegah korosi dan oksidasi atau karat pada rangka serta membuat hasil pengelasan lebih optimal. Dalam proses produksi menurut dia hal ini sesuatu yang normal dan tidak berbahaya. Pemilik sepeda motor baru tidak perlu khawatir karena tidak terpengaruh pada kenyamanan dan keamanan berkendara, ujar David. Jika konsumen mengalami kendala dalam penggunaan produk AHM, dapat menghubungi nomor kontak atau layanan telepon 1-500-989 atau email ke customercare@astrahonda.com atau SMS ke 0811-9500-989. Konsumen Honda juga dapat mendatangi bengkel resmi AHM. Itu adalah update terakhir atau update terbaru mengenai solusi terhadap motor-motor yang mengalami persoalan dari sisi frame atau rangkanya, khususnya untuk pengguna rangka ESAF. Sekali lagi ini adalah momentum yang menjadi hot issue khususnya untuk motor-motor Honda dan menjadi peluang untuk produsen lain bisa mengunggulkan atau bisa menjual sisi keunggulannya di atas
permasalahan yang dihadapi oleh Honda. Nah, dengan apa yang kita sampaikan dengan berita yang sudah berseliweran di media sosial, menurut kalian apakah kalian akan tetap setia menggunakan motor Honda atau kalian akan beralih ke motor yang lainnya? Sekarang kita tahu ada Yamaha, ada Suzuki, ada Benelli, dan banyak lagi motor-motor, termasuk bahkan ada motor listrik yang sangat amat menarik. Itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang keliru dan salah, mohon dimaafkan. Dan buat kalian yang ingin menambahkan atau meluruskan apa yang kita sampaikan, tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.